yang bakal ada nanti di Sunburst tanggal 26 Juli. Keren. Karena 26 Juli nanti kita akan ada di sana, jadi kalian pastikan datang dari pagi. Kemeriahan di Sunburst luar biasa. Dan ingat ya, masuk ke sana gratis. Ya, gratis, jadi datang sebanyak-banyaknya. Iya loh. Malam harinya ya, siangnya ada brownies ya. Jam 12 ada brownies, jam 12 siang. Malamnya ada Ayu Ting Ting. Jam 7 malam live. Jadi kalau bisa sebelum jam 7 udah standby biar paling depan. Ada Ayu Rosmalina. Tamu VIP lagi duduk. Tamu VIP. Kasian. Ada anaknya Pak Ojak. Ada mama mudanya Bilkis. Sayang, kamu ceritain dong apa persembahan spesial apa yang bakal kamu kasih nanti di Oh Sunburst. beda pokoknya nih, kayak off air ini pokoknya kayak off air aja. Pokoknya ini kayak off air, meriah banget walaupun Akan di gendang segmen, ada. walaupun di segmen 3 ya. Tapi bener-bener bang. Awal dia. Nggak, udah diberi 3, awal Judika udah dibilang. Tiga awal gue injek kakinya ya. Iya. 3 awal. Lu 3 awal. Orang udah tahu pada masih udah tidur apa belum. Berarti ini live TV, datang juga bisa. Oh, Itu lagi keren. ngepik-ngepik, awas kalau enggak ya. Awas kalau enggak, lo lihat Oma. Dia bilang tuh lagi ngepik-ngepik ya, awas kalau enggak ya. Iya, yuk lah. Dia bilang, ini kan udah volume yang keberapa? Ketiga apa keempat ini? 5. Kelima ya. Segmen 3 orang udah tidur yuk. Kayak gue cuman nggak mau penempatan lu salah aja. Yuk ah. Sebenarnya kalau bintang utama mah di awal kalau nggak di akhir ya, Mak. Iya. Ini dia, selamat datang di bla 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 bla. Ayo Ting Ting, jeng 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 gitu. Langsung. Pembuka sayang. Iya. Udah Nah, yuk. pembuka mah biasa. Iya. Closing yang enggak mau. Audi ulang tahun, Audi. Kakak ulang tahun. Kakak Audi, panjang umur, sehat selalu. Roti mana Wen, roti? Ya Allah. Ya. Roti itu loh. Bukan roti, itu nggak ada bingkisan anak-anak birthday. Kan udah gede, Gun. Oh iya. Iya. Udah remaja. Gue ini. kalau Happy ulang tahun gue Merdeka. pakai bingkisan-bingkisan. Gue mau. Isinya apa? Kembang 7 rupa, air Ya, mawar menyan, ya. sirih. Oke, kita baca judul dulu hari ini ya. Judulnya kumis, juar baru baca artinya. Ih serem. Nggak segmen 3 aja baca judulnya. Lupa. Ngeri lupa. Segmennya katanya gimana judul segmennya segmen 3 ya, segmen 3 lupa. Segmen 4. Segmen terakhir deh ngomongnya. Salah sih segmen Judul terakhir. hari ini judulnya adalah Kumis. Kurasa mistis. kita kedatangan seseorang yang selalu bikin merinding dalam. Baru diomongin langsung datang loh. Kemarin belum lama kan, lu sih Iya. lagi. Lu kena. Emang lu temenan sama dia, kok gue gak temenan? Ya elah. Gua bilang, Nggak usah, Ma. nih kalau di depan yuk. Iya. Lu nggak mau masukin ruangan dia kan? Iya gue gak mau. Iya kan? Apa ada dia di ruangan di depan? Ada dia, ada wahananya. Wow. Kita panggil langsung ini dia, The Secret Rihanna. Rihanna, Rihanna, Rihanna. Rihanna, 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 Rihanna. Salah bantal. Enggak, karena udah dibawa ke Haji Topik ya. Terima kasih Secret Rihanna udah hadir ke Brownies. Ini Alhamdulillah ya. ya Takut juga kan lu biar kata temennya agak juga. jiper juga. Agak jiper juga. Mau nanya dong, Iya, waktu kemarin di ulang tahun dia gak ada senyum juga gini? nggak ada. Oh, gitu? Pokoknya bener-bener kita-kita deh yang Untung gue gak diundang, gue takut juga. ya, lu makannya banyak. Lu Tapi makannya alhamdulillah lo bersyukur lo atas doa masyarakat juga.
Riana sekarang salah bantalnya udah sembuh. Sering menggigit. Riana, ini Wen, Berani lah, ye. Riana, mungkin ada nggak sesuatu yang mau bermain sama kita di sini? Iya. Ayo, kamu duduk di sebelah sini. Ya. Ayo. Hahaha. Kurang dekat meja ya. Iya. Ntar dulu. Gak mau dibaca-baca gitu ah. Adu panco. Adu panco. Ayu, nyender. Wendy, duduk di sebelah sini. Katanya lo berani. Gak, tau dulu nih. Si Ruben mentang-mentang temennya dia gak mau diginiin. Iya. Itu mah berani. Gua bukan temennya juga nggak diajak yuk main ini. Iya. Ruben boleh di sebelah sini. Nah, gue kena juga kan lo. Jam berapa lewat ya, Bos? Wendy, perhatikan. Ayo. Ayo, berikan tanganmu. Riana, ini apaan sih? Ntar bisa dilepas lagi kan Riana? Alhamdulillah dapat ampau. Wede, Di sini ada sebuah amplop yang berisikan tentang sebuah kasus kematian. Dan sampai sekarang misterinya belum terpecahkan. Wendy, simpan baik-baik amplop ini di saku kamu. Dan kamu, Ayu, kamu akan masuk ke dalam kasus itu. Lagi tenang-tenang masuk kasus lagi. sayang. Iya, Baru bahagia. lagi Baru bahagia. bahagia dari kasus aja. Kasus lagi. Capek banget. Ya rasanya, ya Allah. Gak kelar-kelar orang nyari kasus sama gue kayaknya. Ya, Sekarang perhatikan. Di sini terdapat nama-nama kota di sebuah negara yang berbeda-beda. Ayu, di sini terdapat dua tumpukan. Yang mana yang kamu pilih, itu yang akan kamu gunakan. Yang kanan atau kiri? kanan. 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 Kanan yang akan kamu gunakan. Ini saya sisihkan. Ayo. Kamu akan membutuhkan 7 buah kartu. Sekarang, kamu boleh ambil dari kanan atau dari kiri. Asalkan jumlahnya 7. Letakkan di sini. Hitung. Satu per satu. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7. Gak bisa gitu. dia main di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kartu yang kamu pilih. Kamu yakin kamu mau menggunakan itu? Iya. Oh, yang mana? Pikirin Itu lu yuk. atau ini? Mana Igun? Terserah dah, gue mau masang banyak nih. Kamu yang memilih. Itu atau ini? Lo pakai nanya gua pilih yang mana, kemarin aja lo tentuin sendiri. Salah lagi. Marah mulu sampai sekarang masih aja cemburu ya. Iya. Cepet yuk. Udah ini Itu aja saya. atau ini? Ini aja. Oke, pegang kartunya.
Sekarang Wendy, Ya. berikan amplopnya. Udah dikasih, ngapain? Berikan sekarang. Wendy bandel banget. Ini udah dikasih. Tadi minta lagi. Wendy, ambil isinya. Terus? Di situ terdapat sebuah cerita dari potongan sebuah website. Wendy, buka. Bilang buka apa? Gak ngomong buka apa? Tunggu. Untung si Riana kuat ya, ketawa. Ayo. Sejak tadi ada banyak nama-nama kota di sebelah sini. Dan kamu memilih sebagian untuk disisihkan. Dan sebagian lagi kamu pilih untuk kamu pakai. Dan kamu memilih benar-benar secara acak. Iya. Apakah ada yang memaksa kamu untuk memilih nama-nama kota tersebut? Enggak, kita juga kan baru kenal ini di sini. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Enggak. Oke, Wendy, Yap. buka kertasnya. Baca. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian kasus kematian misterius dilaporkan terjadi di El Paso. Stop. El Paso. Ayo, lihat kartunya. Cari El Paso dan letakkan di sini. El Paso tuh di daerah Ciganjur ya? Beda. Ada Pegang Jalan kartu. Paso. Setelah El Paso ada, sebutin ya, Iya. Sebutkan. Dallas. Dallas. Ih, lu. Ih, si Ayu mah. Jangan sampai dilihat sama polisi sono nih, disangkanya gue nih merancang kejahatan. Urbana. Urbana. Austin. Austin. Cantik-cantik Urbana. Ubanan. Situ Gintung. Baca yang benar. Wendy ya. Wendy ya. Iya. Wendy. Reno. Reno. Ada kan? Detroit. Detroit. Is it Detroit? Dan yang terakhir, bener gak nih? Kicau Mania. Beda. Orlando. Guys, ini dah nih. Ini. Kok lu bisa tahu yuk? Enggak dia ngambil. Jangan-jangan. Ayo ngambilnya ngacak. Gue ngambilnya ngacak, jangan sampai dilihat sama viral ntar ini dilihat Ayo. sono. Apakah kamu melihat Lu ngacak kan yuk? sesuatu yang aneh dari nama kota-kota di sini? Eduardo. Wendy, baca lanjutannya. Di berbagai kesaksian, identitasnya belum pernah dipastikan. Banyak saksi menggambarkan satu ciri yang sama, gelang yang selalu dikenakannya. Namun hingga kini, belum ada bukti yang mampu menghubungkan seluruh kasus tersebut sebagai satu rangkaian peristiwa. Sebagai penyidik meyakini kemunculan nama itu ternyata hasil dari kesaksian yang saling mempengaruhi. Sementara yang lain menilai kemiripan pola di setiap kota terlalu sulit diabaikan. Di berbagai forum dan blog yang membahas kasus ini, nama, gue merinding, Eduardo. Namanya siapa? Sebutkan lagi. Eduardo. Eduardo. E-D-U-A-R-D-O. Eduardo. Guys, Eduardo. Ayo, kamu tahu kenapa kamu bisa memilih nama-nama kota yang tepat? Enggak tahu. Karena kamu memakai gelang pemiliknya. Buka gelangnya dan lihat nama yang ada di baliknya. Eduardo. Eduardo. Lihat noh.
Edward. Wow. Mau pulang. Alasan Luar biasa Riana. Ini keren banget loh. Ini nggak ada yang duduk nggak ada. Pemilik kota. Nggak ada. Nggak ada. Lo kalau lo kasus tentang Mamat Lemon. Ini Riana. Kita tepuk tangan lagi dong buat Riana. Riana, ini mungkin kita bisa tahu nih ya bagaimana apa? Keren deh. Iya. Ada ngacak lo ya. Iya. Aku ngajak tadi milihnya. Tapi Disuruh. Kita juga baru pertama ketemu, sumpah. Kita nggak janjian. Nggak kayak di terminal-terminal gitu. Bukan orang suruhan, bukan. Tapi Riana, gimana sih perjalanan karir Riana nih selama ini sampai bisa tampil di panggung internasional? Ya, awalnya saya mengikuti ajang pencarian bakat pesulap di Jakarta, di Indonesia, yang mana Kak Igun adalah salah satu jurinya. Terus. Oke, terus. Dan dari sana saya mengikuti ajang pencarian bakat di Asia. Oke. Disitulah awal bermula saya bisa masuk ke kancah internasional. Dan sempat di Amerika Got Talent juga ya? Iya. Wow. Ini dan banyak juga ini pemberitaan juga yang mungkin ya ada yang tahu ada yang enggak ya, karena Riana ini kemarin sempat lama di luar negeri, dia benar-benar dipanggil di sana untuk sebuah acara di Perth ya? Di Perth, Di ya. Perth dan di Portugal. Portugal. Di Perth dan di Portugal. Jadi bahkan Riana juga ada wahana ya, wahana juga ya. Dan itu wahana horor juga ya, Iya. di Dufan ya. Yes. Wow. Riana, ini aku ada artikel yang mau aku tanyakan lagi. Temennya anak lo. Udah bersahabat sejak lama. Ini dia sosok Riana, boneka kesayangan. Riani. Oh Riani, boneka kesayangan The Secret Riana. Oh dia main boneka nggak rame ya? Ya memang karakternya begini. Nah, lo ngapain? Katanya kamu nemu boneka ini di rumah kosong. Sewaktu saya kecil, saya menemukannya di rumah kosong. Dari kecil. Dan sejak itulah boneka ini menjadi teman saya. Oh. Gak berani. Tiap kamu perform selalu dibawa. Setiap saya perform, saya bawa tetapi tidak selalu di atas panggung. Oh. Jadi bisa jadi dia ditaruh, tapi setiap dia pergi pasti Kenapa dibawa. kamu kasih nama dia Riani? Ada cerita panjang di baliknya. Oh nanti lagi diundang lagi ya, Iya. kita cerita namanya. Bukan. Nah, ini Bercanda. ini kan ya. Yang bercanda. Kalau lihat nih. Oh lo ye, kayak berani berani aja. aja. Tadi katanya ditanya ceritanya panjang, ya kan nggak keubah. Anaknya tadi di rumah gini tepuk kakinya, papa mau pipis. Nah. Anak gue pakai ini. Kaki lu ditarik-tarik lu. Iya. Sama Papa, boneka. papa, Pipis. papa aku pengen air mawar, papa. Oke, tapi gini, Riana pernah nggak, maksudnya kan menghibur di luar negeri itu kan nggak gampang. Iya. Ya, dan tuh semuanya kan juga benar-benar dalam satu hari itu kamu bisa berapa kali show? Jadi kalau di luar negeri ada 2 konsep show. Ada yang solo show di mana saya hanya sendirian di sana untuk tampil, dan ada juga yang bergabung bersama beberapa magician dari berbagai negara. Untuk sehari bisa 2 sampai 3 kali show. Tapi pernah nggak ada pengalaman di luar nalar yang sudah kamu konsep? Selama ini tidak ada. Kalau sama Riani? Tidak. Kalau sama Anjani? Siapa? Tapi Riana, serius deh, gue mau nanya, konsep lo sebagai performer, sebagai pesulap dengan konsep ini nih siapa? Lo yang kamu yang idein atau ada tim yang idein? Dari awal kamu muncul dengan konsep kayak gini? Apa yang saya tampilkan di televisi sama dengan apa asli dari diri saya. Hah? Berarti Riana. Orangnya di sini, lihatnya ke sono. Orangnya di sini. takut lo, takut. Riana. Capek banget gue. Apa betul
Brownies ini acara favorit kamu. Kamu diam-diam menyaksikan Brownies. Ah, maksudnya? Salah kali. Nggak gitu kali. Diam-diam ada fans. Oh, salah. Salah. Oh, weh. Riana udah mulai ngincer dia nih. Habis dia mendadak deket ke gue jiper. Riana. Apa lu? Diam-diam nih ada fansnya Riana lo di Brownies. Aku punya tayangannya dulu ya, ini. Mbak, mohon maaf boleh nanya? Ini salah bantal, salah bantal apa gimana salah bantal? Jangan bercanda. Coba Riana. Kosongin coba. Riana, dengar kamu kalau ada orang parodiin kamu gitu, kamu sebenarnya nggak suka ya? Kesini, matanya kesini aja lu. Iya. Bercanda Riana itu juga disuruh. Kalau bukan karena nyari duit nggak mau juga Ri. Jadi, nanti kita akan bicara lagi sama Riana. Ya? Lu doang kali. Kayak dia nggak suka deh sama kita di sini. Apa? Sama lu doang, sama lu. Karena lu tadi bercandain. Bercanda-bercandain. Lu. Lagi nemu-nemu aja orang video lama juga. Tahu lo. Kok baru setnya di zaman dulu? Ini Iya. berarti 2 kali sayang. Ngeri, gue gak ikut-ikut. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis. Hey. Ya oh 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 ya Sekarang kita kedatangan Babang itu ya, vokalis yang katanya punya pengalaman di luar nalar. Ini dia, Andika Mahesa. Bawalah ku ke alam damaimu. Ada lagi kamera akrab banget gitu. Saya ngucat. Apa lo? Sering ketemu di acara. Iya. Gua beberapa tahun di sini nggak pernah di gitu. Silakan duduk, Babang. Sehat, Andika Mahesa. Sehat, Mak. Ya Allah. Aku ada geser dia belum tentu demen deket-deket sono. Ya. Ya. Lu hati-hati lo. Melotot mata. Aku ada artikel dulu buat Babang. Mana artikelnya? Kenangan Andika dan anggota Kangen Band ditumpangi sosok backing vokal. Ceritanya bikin merinding. Yang bener sih Mak. Gimana? Bener nggak sih Mak? Bener. Ini Gimana? bukan ditumpangin sebenarnya. Jadi kita manggung, kita nggak tahu kalau panggung kita itu bekas kuburan dulu di Palembang. Gitu. Jadi Malam acaranya. malam. Terus yang pulang duluan itu bukan pulang masuk mobil duluan tuh aku sama Iji. Nah begitu masuk mobil, Iji ngobrol tuh. Kan bangkunya 3 tuh ya. Di belakang, di tengah, di depan supir sama ini. Ngobrol Iji itu. Gue diem aja. Lo di mana? Di tengah, Iji ngobrol sama Eren. Ngobrol dia. Sama backing vokal ngobrol. Si Dodi di mana Dodi? Dodi belum nyampe. Oh, kemarin Dodi di sini ya. Enggak belum nyampe. Serius belum nyampe. Itu bintang tamu, beda lagi. Oh, dia bintang tamu. Bintang tamu kemarin. Lu lagi lu dengerin. Lagi nggak ngobrol ya? Lagi ngobrol, aku diem aja, cuek aja. Namanya orang ngobrol kan. Bukan. Maksudnya Igun, lu lagi nggak ngobrol sama Dodi. Ya nggak ngobrol lah, sekarang dia di sini, Dodi nggak ada, ngobrol gimana? Ngobrol tadi, teleponan tadi. Beres. Teleponan. Kayak gini sama ayam. Eto. Enggak teleponan tadi ya kan Pak? Gimana? Ya, Terus? itu, ya mungkin. Ngobrol berdua ada cuek aja gitu. Terus? Nah tiba-tiba nggak lama dari situ, Iji lompat tuh, dar ke depan. Koi kata dia. Kan manggilnya di koi. Ngapa lo ngeliat ke belakang? Nggak ada orang, wih rebutan lah jadi kami itu.
ada setengah zaman lah. Rebutan buka mobil tuh sama-sama mau lari, nggak bisa, sama-sama nggak bisa, kayaknya berat bener gitu. Ini apaan sih lu ngeliat di belakang belakangnya apa? Nggak taunya dia tadi itu ngobrol bukan sama Eren, nggak ada siapa-siapa. Eren tuh backing vokal kalian. Ya, dan aku ngeliat juga memang nggak ada. Nggak dalam mobil. Di dalam mobil kami tuh semuanya. Nih awal, Erennya. dulu awalnya berarti ini masuk mobil itu ada si Eren. Ada Eren. Sama si siapa yang Sama lompat? Iji, bukain kan, karena duduk belakang kan. Belakang, duduk berdua, tutup, saya nunggu Dodi, Bebek, personil lainnya lah. Kan kita lari, diamanin duluan lah kalau kita sama yang ngawal-ngawal itu. Zaman dulu kan, kalau sekarang nggak diamanin masuk-masuk sendiri kan. Terus? Yang ngobrol tuh berdua. Nah lu Ya, berarti lu sabar, denger nih, di belakang Denger. ngobrol berdua nih. Terus? Dia ngobrol itu pokoknya, wih gila yang Eren, hujan tiba-tiba kok bisa berhenti kata Iji. Iya ya, hebat juga. Nah, dia cuek aja ngelihat mereka ngobrol berdua. Tiba-tiba Iji lompat langsung ke supir itu loh. Lompatnya karena tiba-tiba nggak ada. Iya, lompat debrak gitu loh. Kenapa ngeliat gini? Kenapa Ji? Mbak Eren nggak ada, gue liat, wih lari ke depan gitu. Kejar-kejaran jadi. Jadi tangan Iji tuh gini lagi buka itu tarik lagi sama-sama mau keluar ya kan. Sama jantung sama-sama debar. Begitu kebuka penonton lagi rame kan lari sekenceng-kencengnya itulah nabrak penonton pada jatuh. Dak gitu kami tabrak karena kami takut kan. Oke. Lari kenceng-kenceng Tapi semua. pada saat lu sempat nengok itu lu sempat nengok bener itu? Lihat ada. Tapi mukanya nggak tahu ya karena gini ngobrolnya. Maksudnya ada Ngadep sosoknya jendela, dia ngadep ngobrol jendela pakai gitu. kerudung gitu loh. Dia ngadep jendela aja gitu. Nggak ngobrol sama Iji, Ya, ngobrol depan-depan, komunikasi, Oma. ada-depan. Jadi dia ngeliat cuma tampak samping, nengok. Cuek aja karena tampak setiap hari ketemu kan sama teman-teman gitu. Karena memang persiapan mau pulang selesai manggung gitu. Iya. Tapi maaf dah, lu kan berdua cowok ya, terus ada supir juga. Ya, supirnya belum masuk. Berdua doang. Supirnya di luar nunggu mereka masuk. Tapi kalian berdua kan? Iya, sesama Oh, berdua, maksud gua bertiga. Bertiga ngapain lari maksud gua? Ya hantu coy, namanya tekot. Sorry ya. Gimana coy? Sorry ya. Hantu coy. Ini ke bawah, Pak. Maksud gua, kita kan laki-laki. Kalau gua berada di posisi Parah. gua berada di posisi Andika, gua mah nggak gerabak gerubuk. Pingsan lo. Pingsan. Halo. Tadi kalau gue lain gini-gini orang gue udah pingsan. Lu tiba-tiba habis manggung malam, pulang malam, pas mobilnya barengan sama Riana lagi begini aja. Lu masuk apa lu pulang? Tuker mobil sama mobil. Mobilnya banyak, Pak. Kita ada artikel lagi ya, Maesa. Coba kita lihat. Andika Mahesa, sosok pemberani. Namun tak mau dihadapkan dengan hal-hal yang bikin merinding. Mending gua nyanyi 100 lagu. Dia Kamu nggak percaya sebenarnya. Tapi nyanyi 100 lagu juga merinding, itu demam itu. Lama 100 lagu. Ini artikel siapa 100 lagu yang panas dingin lah Iya, itu makanya. makanya. Dik, jadi memang lu basic itu penakut gitu. Bukan penakut sih, dulu kan zaman SD tuh pernah ngeliat putih-putih tuh di ujung kan, di genteng. Jemuran kali jemuran. Bukan, di atas genteng, kali lu. putih. Kecil kan, dekat. Saya liatin aja tuh sambil kencing tuh. Dekat, gede, lempar ke rumah itu. Makanya pocong itu sebenarnya lompatnya ke rumah-rumah deh kayaknya, bukan di bawah. Begitu dekat, pas sisa satu rumah, di atap. deket. Iya, dari kecil loh. Bener nggak sih Putih-putih. orang tuh bisa lihat hantu tuh bener nggak Nggak, sih? Bu, kita mah nggak ngeliat hantu, itu mah nggak bisa bilang nggak ngeliat hantu, itu Tapi mah nggak serem tahu kalau hantu itu pas hantu. katanya bener nggak? Ini jujur. Pas lu lihat hantu udah lagi pipis. Pas hantunya deket, yang lari hantunya bener. Saya yang lari lah. Hantunya yang dekat. Tapi ini ya, Pas ketemu hantunya, kabur. Kabur. tapi kalau Andika ngelihat pocong berarti lompatnya di atap, nggak lompat di bawah. Iya, dari rumah-rumah gitu loh, Pak. Tapi masuk akal Pak. Tep. Kenapa gitu, tuh pocong lompatnya di atap? Kenapa? Karena kalau lompatnya di bawah ngeri kena beling katanya. Canda. Aku ada artikel lagi ya. Enggak ada. Tahu tunggu di deh. rumahnya. Kalau orang nih, amit-amit cerita ya, kalau misalnya orang yang meninggal masuk ke dalam tanah kuburan itu, yang dibuka tuh bagian iketan kepalanya atau kakinya sih? Semua lah yang diikat dibuka. Semua dibuka. Semua yang diikat Berarti itu kalau dibuka. pocong itu dia kenapa lompat-lompat? Ceritanya dia karena nggak dibuka talinya ya? Ya cerita mitosnya dulu Katanya begitu mah mungkin. Oh, Riana pernah dengar cerita-cerita gitu gak? Ada kejanggalan juga obrolan ini. Ngobrol.
Bahaya. Gua makanya kalau acara ini sport jantung Bu Ayu. Si Ruben nih gue tahu lu. Enggak. Lu yang kode-kode kan ke band. Enggak. Orang gue lihat. Lo lihat dong, Riana aja cuek begini, masa lu apaan lo? Ini hantu, Mas. Riana hantu. Kita laki, bro. Bentar. Bentar. Coy. Lu bilang pas dikagetin, Riananya diem aja. Ya. Tapi lu nggak tahu nih. Gimana? Begitu selesai pulang, naik ke mobil baru dia gini. Hah. Delay. Lu kenal lu, Men. Lu sama Riana lu. Aduh. Walaupun takut dengan hal mistis, Andika nggak takut menyatu dengan alam. Aku punya tayangannya dulu ini dia. Oh nyanyi dangdut. Itu Babang lagi ngapain? Itu sebenarnya ada temen tuh kebetulan ikut juga si Botrok tuh. Orangnya Kenapa tuh, dia? Yang gondrong. Dia itu hobi nanam pohon gitu. Dari sebelum kebanjiran, dari sebelum longsor. Tapi yang aku lihat orang itu nggak ada yang peduli sama dia gitu loh. Kok boro-boro orang mau ngebantu nyumbang pohon lah gitu, nanam pohon gitu, bibit gitu. Dia aja pakai duit pribadi, nanam di gunung yang baru dia tanam. Begitu udah besar 8 tahun kemudian orang yang nyicipin dia kan ngeliat aja. Cuman dia nanam berguna buat itu, akhirnya aku ikut juga ikut dia. Kamu Keren tadi di si video, Gondrong. yang tadi di video kamu di mana? Itu orang itu yang ngajarin. Siapa namanya? Botrok. Botrok. Iya. Hai Mas. Botrok keren deh, tanamin dong Kota Depok Botrok. Biar gak penuh sama apartemen. Aku ikut-ikut itu supaya misalnya ya... Itu para daerah teman mana lo ikut nanamnya? lah, di gunung-gunung. Lampung dan sekitarnya. Lampung dan sekitarnya itu sudah 4 gunung udah kita taikin lah. Sebenarnya Kurang itu lebih. buat ya penting ya supaya nggak ada banjir. Iya. Dia hebat loh itu, dari dulu bikin konten itu tapi nggak ada yang peduli. Semenjak aku ikut nanam sama dia, aku collabin, ya mulai orang mau Makasih ya, jaga bibit. makasih banyak ya kamu udah banyak berbuat Makasih kebaikan. lo, keren lo itu. Ya itu tuh. Itu keren Andika. Keren lo bro. Itu orangnya. bro, keren. Lu kadang ketawa, kadang lu makasih, lu kadang lu kayak gimana sih orangnya? Enggak. Maksudnya Ya, sabar dulu. dengan karakter dia yang kayak cuek, anak band gitu, dia mau ikut nanam. Tunggu dia selesai dulu ngomongnya baru lu bilang makasih. Dia lagi ngejelasin lu udah bilang makasih. Ini mau ngapain lagi? Gue terharu, Mak. Oke coy. Awalnya bisa kenal ketemu sama si Gondrong dari Lihat di mana konten atau ngeliatnya? gimana? Botrok itu memang kalau di Pandawa yang bersihin sampah, dia itu kalau di Lampung Lampung kan kebanjiran. Jadi dia yang bersihin sampah tuh, rombongan dia bersihin sampah. Nah, tapi rombongan dia itu cuman khusus banjir bersihin sampah, orang kebanjiran nyari mayat gitu. Dia suka rela. Nah, dia hobinya abis nolongin orang kebanjiran, dia hobinya itu juga nanam. Karena ngelihat mungkin takut kebanjiran ke bawah itu dia nanam. Saya ikut akhirnya gitu. Sama si Botrok ini. Iya lagi Berarti hobi. kamu nanam pohon apa aja sih yang bisa kuat lahan kita? Itu kemarin Jamaika, jambu apa? Takut salah ngomong dia aja lah, Mak. Buah. Jamaika lagi. Jamaika ya? Buah. Ohnya Ya. buah semua ya. Iya, buah semua. Aduh, kok ngomong Jamaika salah. Sebenarnya buah itu biar Apa-apa biar baru. kasih mic dong ke Botrok. Masuk aja Mas, sini Mas. Mas, Mas. Rak. Mas, masuk Mas. Halo. Ini bagus loh, jarang-jarang loh kayak gini loh. Ini wajib patut untuk dicontoh ini. Tar dulu deh Gi, ini Gi, tar dulu Gi lu. Halo Mas. Tahu lo. Mas, nih Mas, Arka pegang. aja. Ini keren silakan bagus duduk tahu. sini, Awas dia. Diusir loh. Bu Ayu tolong diusir. Sini lu di sini. Ngapain sih di situ? Ini. Nah, inilah penanamnya. Gak perlu takut itu, gak apa-apa geser aja. Loh. Oh iya. Botrok, ini jadi memang ngajak Andika ini buat collab dan akhirnya sekarang mendapatkan respon nih dari masyarakat nih. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Pohon apa yang kamu tanam tuh? Kalau kita memang concern di pohon buah-buahan karena satu untuk reboisasi, kedua untuk satwa-satwa yang ada di sekitaran gunung dan hutan. Nah, kenapa kamu peduli gitu? Sebenarnya udah 1 tahun yang lalu sebelum ada bencana di Sumatera. Oke. Karena memang kita sering clean up juga. Kebetulan 2 tahun akhir ini di gunung-gunung lagi banyak aktif tuh di datengin pendaki segala macam. Ya. Dan banyak kotor. Ya. Terus melihat banyak di gunung juga masih ada yang udah ada lahan-lahan
nggak kerawat, terus banyak yang botak segala macam itu. Iya dia Nah, disitulah. babat-babatin loh, pohon-pohon di Ada apa ya jalur-jalur yang nggak aktif lagi dibuka untuk si warga juga, untuk si warga. Jadi kayak gitu deh untuk reboisasi dan satwa terutama. Kalau kamu boleh tahu nggak Instagramnya apa? Jadi Biar banyak yang lihat. Ditanya kok. Ya, botrok underscore. Botrok Underscore udah gitu. Botrok underscore. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut gerakan yang dilakukan oleh Botrok bisa ikut ke situ ya. Mungkin kalau nggak ada kesempatan waktu untuk bisa tampil langsung ke hutan, maksudnya bisa ada donasi juga buat beli bibit-bibitnya ya. Nggak apa-apa. Dia pakai duit pribadi loh dia. Iya tahu orangnya ada, pergi cerita. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Brownies coy. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hati Sekarang kita kedatangan aktor tampan yang punya cerita kumis alias kurasa mistis. Ini dia Gibran Martin. Gara-gara si Babang tos lu jadi tos-tos mulu lu. Gibran Martin ini pernah diganggu sosok mistis di kamarnya sendiri. Aku punya tayangannya dulu ini. Kalau diambil gitu lu dibayar kan? Tapi seberapa sering sih diganggu gitu? Dulu lumayan sering, dulu ya di rumah papa. Peka dong. Enggak juga sih sebenarnya. Ya kebetulan aja, kebetulan. Jadi emang nggak setiap saat bisa ngeliat, cuma emang kebetulan arwah-arwah di rumah papa tuh dulu suka ganggu. Nggak hanya aku juga, Gading juga kena kok. Oh ya? Oh serem. Tapi sosoknya tuh lebih kebanyakan gimana? Yang aku lihat sih perempuan ya, Oke. perempuan gitu. Dan yang manggil nama mama pun juga suara perempuan. Oh jadi kamu kayak dengar suara manggil, ada orang manggil terus tapi nggak ada orang gitu? Aku record kok. Coy. Iya, ada rekamannya. Ada rekamannya pada waktu mama papa tuh mendoakan kamar itu. Jadi pada waktu mama papa mendoakan, aku juga ada apa nih? Eksorsis nih ya kan. Aku taruhlah handphoneku di kasur, ngerekam, selesai. Itu selama papa mama ngedoain tuh nggak ada apa-apa. Tapi waktu kita ngedengerin lagi ada suara manggil nama mama persis, Ana gitu. Iya. Gue denger. Lu dengar suaranya? Gue dikasih dikirim. Itu tuh. Itu. Iya. Jelas banget itu. Betul. Tapi selama lagi kejadian tuh nggak kedengeran tuh suara anak itu. Jadi ceritanya tuh mereka mama papa tuh tahu bahwa ruangan itu kayak sesuatu nih gitu, Betul. makanya didoain Betul. gitu. Nah, aku ikutlah ke situ kan. Oh, aku rekam deh. Siapa tahu dapat sesuatu gitu. Awo. Ana bukan Oma, Ana. Oma. Tapi pernah ada percobaan untuk mengusir gitu Kak? Udah akhirnya karena kita mencoba mengusir sendiri dan dia tetap ada, walaupun kadang suasana rumah aman ya, terus tiba-tiba datang lagi, akhirnya kita minta Romo untuk diusir lah secara benar. Dan akhirnya sekarang sih harusnya udah nggak ada apa-apa, harusnya ya. Jadi yang paling spooky itu cuma di kamar itu doang? Apa pindah-pindah sebenarnya? Di hampir seluruh ruangan sih, apalagi di tangga gitu, di tangga dan di ruangannya. Tapi rumah itu bangun dari tanah,
kalian tinggal di situ atau rumahnya itu udah ada baru kalian masuk? Enggak, dari tanah tadi itu kan tanah luas banget terus papa Itu rumah yang sekarang berarti? Iya, rumah papa yang sekarang. Ya udah. Oke. Coy, lu kenapa coy? Oke. Tapi ya menurut gue yang paling serem yang Gibran pernah ceritain ke gue di podcast gue sama Ayu itu yang di mall. Itu serem banget menurut Yang di gue. mall gimana di mall? Kenapa? Wah Yang itu di mall, yang di nggak mall. usah disebutin mallnya, pokoknya Ya, itu Sebutin mallnya. serem banget. Di mall. Yuk. Iya, di mall. Jadi di Mall Jakarta Selatan. Iya. Nah, ini mall itu ada mall 1, ada mall 2. Oke. Iya. Nah. Oh, gua tahu clue. Iya, karena gue mesti nyebrang. Ya, ini lo yang mana? Mall berapa nih? Jadi parkirnya di mall 1. Oke. Tapi kita nonton di mall 2. Oke, Nah, paham. pada waktu itu masih ada midnight tuh. Oke. Masih bioskop tuh masih bisa midnight. Sekarang udah nggak ada kan. Nah, selesai tuh sekitar jam 12:30-an. Ada yang bersin juga. Eskalator jadi untuk ke mall 1-nya tuh lewatin food court. Ya, tahu. Food court turun ke bawah eskalator, di situ ada jembatan. Ada jembatan. Betul. Ya, tahu. Nah, di situ persis. Jadi pada waktu itu eskalator itu udah mati. Waktu itu saya sama teman saya namanya Nofri Henry. Gua tahu dia. Ya, tapi panggilnya Beler. Nah, turun, saya tuh ngeliat kok ada perempuan diri di depan eskalator. Diem aja gitu. Diem aja. Saya kira itu pertama manekin. Oke. Karena kan dulunya ini toko baju, nggak kayak sekarang toko musik tuh. Ya. Nah, jadi pas saya turun, karena ininya putih banget kan, saya liatin ini manekin apa bukan. Tapi semakin saya deket, kok ada uratnya. Lu tuh penasaran gitu. Iya, tapi apa dia samperin ya? karena harus turun, karena harus ngelewatin dia memang. Karena dia diri di jembatan itu, di jalan jembatan itu. Pada waktu saya udah satu level sama dia, teman saya ini mau lari. Kelihatan dia mau gerak itu, saya tangkap tangannya. Iya, karena kalau lari nih. Iya, kalau lari. Pas saya lihat dia udah gemeter, dia bilang, "Beran gitu." Oh, berarti dia ngeliat juga dong. Bukan saya doang nih yang lihat. Lu ada temennya deh. Masalahnya dia anak futsal. Kalau dia lari, iya dong. Benar, kalau dia anak balap tadi loncat lagi. Saya ketinggalan nih pasti kan. Saya pikir, dan waktu itu tuh saya tuh selalu sepatu saya injek belakang. Jadi udah pasti nggak bisa lari cepet deh. Udah sial banget deh di situ. Terus saya begini, dia karena ngadep saya nggak berani, saya cuma ngeliat gini. Saya lewatin, nggak lewat. Dia tetap di sini. Ngikut terus. Tapi jalan. Dia gitu aja. Lo so cool kan? Oh iya. Abis itu saya lempar sepatu ke depan, terus saya lari. Dia udah lari cepet banget teman saya. Saya ambil ke belakang, saya lihat udah nggak ada apapun. Lu bayangin nggak? Tuh muka masih ada di sini terus Ngikutin terus dia. Berarti sampai hampir ke bolong. Sekali. Iya, dia. Nggak ada, Iya, sumpah dia nggak ada. sensitif kayaknya deh. Tapi lu maksudnya lu seneng karena lu berdua sama temen lu dan temen lu lihat. Iya. Kalau enggak kan lu sangka ini kayak ngarang Jam kan. berapa itu jam berapa? 12:30-an ya. Habis nonton Midnight mah. Habis nonton Midnight, dulu masih ada Midnight. Lu lihat ekspresi Riana. Kata dalam hati dia gini, aneh gitu. Babang udah. "Oh!" Oke, nah katanya sampai teman kamu ada yang pernah diganggu juga. Oh iya, ya itu dia Yang tadi itu dia itu. dia nginep di rumah papa. Akhirnya. Akhirnya nginep, karena teman-teman banyak yang sering nginep kan. Nah. Dia nginep ini sekitar jam 2 pagi. Nah, salah tempat tuh. Salah tempat, iya. Dia habis main Dota, dia mau minum. Dia mau minum. Keluar, ini kan kamar dispenser tuh depan persis. Nanti topik lah ya. Dia keluar, dia ambil minum, dia mau balik badan, dispensernya mental. Galonnya mental. Padahal waktu itu galonnya masih setengah penuh. Gelinding. Basah dong airnya kemana-mana. Abis itu dia bangunin saya, dia gemeter. Bran. Hah? Saya bangun, kenapa? Galon lu terbang. Hah? Terbang? Gimana maksudnya nih galon terbang nih? Lu lihat sendiri ke depan, abis itu kita ngeliat ke depan, ya udah air semua, udah galonnya udah di Jahat ya, serem ya. Tapi rumah Om Roy emang Berarti emang rumah bapaknya berenergi begitu ya? Iya. Coba. Tapi udah enggak. Daripada dia omelin bokap gue. Enggak. Oke. Aku ada artikel dulu. Nonton. Ya, ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. sering mengalami kejadian mistis di rumah. Gibran Martin.
Ungkap alasannya karena barang antik baru milik sang ayah. Emang apaan sih punya papa? Emang papa beli barang antik apa? Keburu ngomong lagi. Apa-apa bokap lagi tidur. Oh iya. Bokap tuh sering beli barang-barang gitu kayak kotak gitu. Nah itu Yang unik-unik gitu unik-unik gitu. Nah itu ditaruh baru-baru inilah 3 bulan lalu lah. Dia taruh di rumah. Nah sejak itu tuh ART kita tuh sering denger kayak ada manggil gitu. Ya. Dede kaget. Nah, Orang tadinya kosong, ternyata ada gerasak-gerusuk kan. tapi katanya pas itu peti kayak kebuka gitu. Enggak, kotak itu tuh kayak manggil terus. Sebenarnya ART kita yang keganggu. Kotak apa sih, A? Kotak kayak untuk nyimpen kunci, tau nggak yang Oh, rak tempat buka buat untuk naruh barang. barang. Cuma kan kalau barang Tapi antik kan kayak bukan antik. baru ya. Benar. Jadi kan Rumah kalian kan bukan suka dipakai doar, rame-rame gitu-gitu. Betul. Cuma ya ada aja. Cuma mungkin karena itu, karena malah dipakai doa gitu. Jadi kayak aktivitasnya kayak ngerasa keganggu mungkin ya. Nah, akhirnya kotak itu karena Bu, sejak ada kotak itu tuh tangga tiap malam tuh Bu Ada yang jalan. apa terus bahkan ke kamar belakang, kamar ART kita kan di belakang. Kadang-kadang tuh dipanggil-panggilin mereka. Oh, kesannya kayak dipanggil Betul. mau minta tolong apa gitu. Terus akhirnya ditaro salib sama ya gambar gitu, sekarang sih udah nggak. Tapi kamu doang yang diganggu, apa papa juga pernah diganggu? Papa mama semua diganggu sih sebenarnya. Oh, serumah rata. Betul. Papa mama sih santai orang ya, nggak takut. Iya, kayak udah terbiasa kali. Kamu kenapa nggak? Ini ada tanggal cantik nggak, Mak? Bentar lagi. Beli bangle deh. Dapat nomor ya. Hah? Kenapa jadi beli bangle? ini ke gue Wen arahnya. Mana Wen. lu sekarang udah nggak pakai bangle? Berisik lu ah. Ya udah. Tapi katanya selain manggil itu, selain manggil papa mama gitu. Katanya di rumah juga panggil Yolanda gitu, betul nggak? Beda. Lagu itu lagu Yolanda mah. Berarti kayak gitu-gitu bener ada ya? Lo kalau di Abi bisa ngerasain nggak? Enggak. Ya tapi kalau dia tiba-tiba nampakin beberapa kali. Enggak kan kalau lu nasib lu kan karena sering lihat kan. Tapi misalnya kayak ada merinding, kayak suasana nggak enak gitu lo bisa ngerasain. Ya merinding doang paling, merinding itu. Pokoknya nggak enak gitu ya. Iya dan nggak tahu biasanya kalau habis cerita tentang rumah bokap tuh yang dengerin juga didatengin gitu. Hah? Maksud lu apa ya? Yang dengerin di Disapa-sapa juga kayak Mas Endi waktu itu. Tapi Wen lu pas lagi podcast sama dia lo cerita gitu kayak lo masuk nggak ke dalam Cerita itu? itu? Pastilah. Orang tahu yang waktu podcast sama Sarah Wijayanto, dia ngasih lihat foto-fotonya kan. Oh ini anak gue, dia suka ini. Gue kagak bisa tidur semalaman lagi. Gue aja nggak mau dikasih lihat patung gadis. Isa udah, tahajud udah, subuh udah. Terus pagi-pagi si Sarah Wijayanto chat, are you okay? Dia nanya ke gue, are you okay? Gue bilang enggak okay, gue mau iklan. Manis jangan lupa untuk datang dan saksikan Trans Festival di Sunburst BSD hari Minggu 26 Juli 2026. Akan ada brownies. Dan malamnya akan ada live konser musiknya Trans TV. Mulai jam 7 malam akan dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Judika, dan juga Ran. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih Riana, terima kasih Baba, terima kasih Gibran. Gibran, thank you banget. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies, obrolan manis. Hey.